Oke, di sini ini kita ngomong tentang hal ta'rif wa tahdid ya, definisi kata. Jadi kata itu merupakan makhluk Allah yang sangat misterius. Kalau tidak hati-hati bisa berbahaya. Itu kata itu. Kata itu senjata. Ya. Al-kalimah wa as-silah. Kata itu senjata. Kalau nggak paham, jangan pura-pura paham ya. Muntah ngerti, jangan pura-pura ngerti. Bahaya itu ya. Muntah ngerti, tadi ngocaki. Ini tak kok pas orang sing ini pah ngerti. Nah itu ya. Ini ta'rif ini. Contoh yang ada satu kata yang memiliki banyak makna, mustarok. Misalnya tahu. Apa tahu? Kakanan. Bisa bermakna apa lagi? Bukan bermakna cukup apa? Oning, ngerti. Ya kan ya, saya makan tahu, bukan saya makan oning, kan begitu ya? Saya makan tahu. Jadi tahu itu banyak memiliki makna. Jadi harus paham betul juga tahu itu bukan hanya bermakna arofa, tapi juga bermakna asama, ikan ya. Tuh, tawon, madu. Madu itu apa madu itu? Madu itu istri kedua, itu madu nggak itu ya? Tapi juga madu bermakna apa? Oh, makanan, minuman yang menyehatkan, yang keluar dari lebah, madu nggak itu? Jadi orang itu ngesteteh. Ngona pun tabung ganjana kanjan di bini pas cek ngocak bermah madu nabuan nyaman. Ah itu kan. Mi takok si bini takok salah apa? Ah itu enggak kayak bini boleh berarti. Padahal yang ditanyakan itu adalah madu dari lebah itu, pak istri kedua. Jadi harus tahu konteksnya. Jadi mau bedege laki pas bede bini nah cek abenta masalah madu mi takok sangka cek selake bini boleh tuh madu ya. Makanya dalam pemahaman sebuah kalimat itu ya, orang pertama harus tahu kata, apa maknanya kata itu harus tahu. Dari makna tunggal, makna mustarok ya, multiple meaning itu sekian banyak makna itu harus tahu betul itu. Nggak tak sembarangan tuh. Nomor 2 tahu kata, kemudian tahu gramatika, nyosol. Benar harus tahu itu. Harus tahu. Yang ketiga harus punya logika. Tahu logika? Ini pemahaman, common sense, saya masuk akal. Jadi orang yang bisa maca teks bahasa Arab, pertama mundia ngerti apa nah? Kosakata dulu, apa makna ta'rif? Apa makna tafsir? Apa makna maudhu'i? Harus tahu dulu. Oke, sudah tahu ya misalnya ya. Terus kemudian dia baca at-tafsirul lughatan wa taf'ilu minatul fisri alladhi wal kasfu. Tahu kosakata, tapi kemudian dia tidak paham tentang masalah susunan bahasa Arab. Bada orang ngerti kosakata bahasa Arab, tapi ketika dia baca satu paragraf tak paham. Bada tak ada. Punya karena punya. Muntah baca katon paham, pas baca, wah tak paham. Padahal sudah jelas perkata dia paham. Artinya apa? Untuk tingkatan kedua orang itu gagal. Dia hanya tahu makna kata, tapi tak tahu makna gramatika. Kan kok sering nyoro mahasiswi macam-macam. Baca lu separagraf, baca kan? Masih semester 5 atau baca. Nyaman macam jelas fi'il fa'ilnya jelas. Mantap bacaan kok. Mari sudah apa sih baca puru kan? Tahu nih. Loh itu kan. Berarti sudah lolos di pertama, tahu kosakatanya, sudah dapat kamusnya. Nomor 2 gagal yang kedua, tak paham gramatika. Itu nomor 2 adalah tak paham. Apa nomor 3? Apa nomor 3 itu? Logika. Saya kasih contoh ya. Ini logika penjagoan kira-kira. Karena mohon bahasa Indonesia gampang mungkin ya. Saya menemukan sebuah cerita. Seorang petualang ternyata dia mendapatkan buku sejarah di kedalaman 50 meter di bawah tanah. Dia baca buku sejarah itu. Akhirnya dia pas acara Taka Kancana, saya menemukan buku yang mengisahkan tentang raja yang dimakan rayap. Nih, perhatikan kalimatnya. Saya menemukan buku yang menceritakan tentang raja yang dimakan rayap. Pertanyaan saya, siapa yang dimakan rayap? Raja dimakan rayap, benih cacing.
Yo, ini kan butuh logika kan ya? Masuk akal, raja dimakan rayap. Saya menemukan buku tentang raja-raja yang dimakan rayap. Saya akan rayap sama mana? Hah? Bukunya ya? Benih rajana. Kenapa? Kenapa mempah raja dimakan rayap? Mapas milih buku, Boy. Saya menemukan buku tentang raja-raja yang dimakan rayap. Bos siapa sih akan rayap? Jadi siapa? Buku. Iya. Bukunya ya, bukan rajanya. Kenapa? Karena ada alasannya kan. Mau secara gramatika bener kan ya? Raja yang dimakan rayap. Bener, ada kesalahan aja. Mapas kamu milih buku, kok bukan milih raja yang dimakan rayap? Apa bolan? Karena betul, tak masuk akal mempah bodoh ratu ikan rayap. Tak masuk akal kan ya? Mungkin kayak rengi iki pendenan kan ya? Kakan olar pendenan, pakai kakan rayap tak masuk akal. Yang paling masuk akal apa? Buku. Nah, di sini orang membutuhkan yang namanya logika, akal itu, akal. Nah, sekarang kan mah bodoh penjelasan. Ada seorang habaib, ini ya. Ini ada kitabnya ini. Isra Mi'raj dalam semalam itu bisa sab'a marrah sampai sab'ina marratan. Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha itu ya. Itu petong kali, bahkan petong puluh kali semalam. Teks kalimatnya mendindonesiakan. Seorang habib ada namanya itu, saya lupa. Dalam semalam dia bisa Isra, bisa Mi'raj ke Sidratul Muntaha 7 kali, bahkan 70 kali. Secara gramatika enggak jadi masalah. Secara kosakata jelas sudah dipahami. Lah sekarang secara logika tak masuk akal ya. Tapi sekarang itu Habib Smith loh ya, orang yang terpercaya. Bagaimana kita kemudian memasuk akalkan sesuatu yang nampak tidak masuk akal, karena penulis itu adalah orang yang sikoh, dapat dipercaya. Wah beremah jangan. Lah ini sebab melarat ini harus pinter ini. Artinya harus banyak referensi ini. Mi'raj seperti apa kira-kira yang sudah dilakukan oleh seorang habib semalam petong kali, kadang petong puluh kali. Semalam petong lima Mi'raj kemana? Sidratul Muntaha di mana? Ngari, enggak tahu ini ngari ya kan? Tahu langi ya. Di Malangi. Itu langi, berseniliti langi ya. Di sebuah film dokumenter itu Kofe. Itu diteliti langi dengan menggunakan kecepatan cahaya. Jadi cahaya IPC sekarang ngapur ke langit. Berapa kecepatan cahaya? 300.000 km per detik. Di cahaya roh IPC sekarang aduh bodoh ya. Tak ada paksa detik. 0,5 detik udah Pak kan Jakarta. Karena kecepatannya itu 300.000 km per detik loh. Cepet tuh ku ya. Iya kok nunggu cahaya aja langit aja. Becek tek. Sedepa akal langit, koncoon langit. Kun Sidratul Muntaha kan di atas langit kan dia. Koncoon langit itu butuh waktu berapa? 5 miliar tahun cahaya. 5 miliar tahun cahaya, bukan 5 miliar tahun kecepatan base benih, kecepatan cahaya. Itu 100.000 km per detik itu. Tinggi kan ya? Jadi misalnya kok mecek sekarang, engkau mati tangan apa pun mecek, itu kan ya. Poy sampai kiamat mari kiamat boleh roh. Kita ada bakalannya kan ya. Ada apa bedus itu habaib ya? Bukan nabi, bukan siapa. Sidratul Muntaha Mi'raj. Sidratul Muntaha bermalam sab'a marrat sampai sab'ina marratan. Jadi Anda tak masuk akal ya, tak masuk akal. Tapi sekarang itu orang sikoh. Nah, beremah akhirnya kita menyimpulkan peristiwa ini dengan akal kita biar kemudian bisa makul ya. Bisa masuk akal, bisa logis. Beremah jalan. Nah, ini kan butuh ilmu kan ya? Sare pun kiai sare. Oh, ternyata yang disebut Mi'raj itu apa? Bukan Mi'raj fisik ternyata, tapi Mi'raj spiritual. Karena as-shalatu mi'rajul mukminin. Orang abojeng itu berarti sudah
Mi'raj ke Allah Subhanahu wa taala kan ya. Mun apa jeung duhur berarti apa? Mi'raj. Ya kan? Asar Mi'raj mulai. Detik engko masuk ada Mi'raj ka langit berapa kali? 5 kali sehari semalam. Mun turunnya apa nya apa jo? Kan penafsirannya. Ya, makanya kan butuh referensi pemahaman. Makanya 70 kali Mi'raj semalam itu berarti apa? Apa? Jang 70 kali. Mi'raj berarti mun Rasulullah ruhan wa jasadan ya, ruh dengan fisiknya. Maksudnya Rasulullah bisa udah emak. Iya, Bang tahu. Pesawat Concorde, tahu pesawat Concorde, Bang? Pesawat Concorde. Tak pernah tahu? Pada Bang kok ya. Beberapa tahun nih Google ya. Concorde itu pesawat milik Inggris. Kecepatannya 1000 sampai 2000 km per jam. Mana base yang asal Bajara kan 40 km per jam. Kan sudah berngapur kan ya? Berngapur nyapsap ka yang kena cem kadengan ya. Malam-malam itu kan bus itu kan? Ya pernah Bang. Mbak bus malam bro. Ada penumpang terus jalan sepi kan. Kan berngapur nyapsap kan cem orang kan ya. Hari ya pesawat Concorde ya 1000 km per jam kecepatannya. King depak ke bandara Pak Econg ora koncoon kapal ora di Timarda. Apa? Karena kecepatan sangat cepat menambu. Apa menambu jadi negara? Menabrak. Menambu ya Allah. Iya tadi bahasa ngoje bah. Menabrak partikel angin. Nabrak, kecepatan cepat. Akhirnya apa? Pas ngelap ke Timarda. Area 1000 km per jam. Muntah 2000. Ya aja lah meleleh kira. Muntah 1000, ibu ton. Pak Ibu terbakar. 5000 empes ben pilot aja. Iya. Coba bayangkan dengan buruk, ya. Buruk. Rasulullah dari Palestina ya naik ke langit 5 miliar itu. Tak kumbar semalam tak ada Pak. Itu berapa ratus juta kilometer per jam itu. Itu mun secara akal, secara keilmiahan tak masuk akal ya. Tapi jangan para mufasir, Rasulullah sudah dirubah fisiknya menjadi cahaya. Di pas pada cepet ben berubah. Mun fisik biasa. Coba ban sepeda motor apa cepat, memburu tos 250. Yang ngoban, songgoan kan tok kan. Iya kan? Senyaman obur kan ser, buat kripeng ada. Senyaman PP kan ada kan. Iya kan ya? Itu kecepatannya luar biasa itu, panas itu. Jadi mun pahbada orang ngaku Mi'raj dengan fisiknya enggak bisa masuk akal. Kecuali Rasulullah yang itu merupakan makanya dalam sebuah teks itu harus tahu apa dulu? Kata. Setelah tahu kata baru kemudian gramatika. Baru yang paling tinggi itu apa? Logika. Nah, kita sekarang ngomong tentang salah takrif ya. Tafsir. Tafsir itu pertama bermakna apa? Apa ini? At-tafsir huwa kasful muradi anil lafdil mubhami. Mengungkap makna atau maksud lafaz yang tak jelas keimanan. Diperjelas lagi oleh mufassirnya. Kalau al-fasru mengungkap sesuatu yang tertutupi dengan cara menjelaskan dan memerinci. Tidak pada kapin. Tafsiratu itu sama juga meneliti. Yang diteliti bukan kitab suci tapi kemih. Nah, kencing, diteliti kencingnya itu. Celang berarti apa? Banyak minum kopi kan gitu ya. Poteh banyak minum air. Koni kekurangan kan makanya bener kedokteran kan. Dari celang coklat terus kemudian kuning coklat, kuning bekentel terus kuning biasa, kuning pelai sampai poteh. Si bagus tuh poteh. Berarti apa? Dia konsumsi airnya itu sudah normal. Saare abi 12 gelas, abi 2 liter. Di sehari semalam itu minum sewajar itu 12. Mun kurang itu bisa dehidrasi, kekurangan cairan. Mun lebih ya ginjal tak kuat. Makanya malam-malam itu persedikit minum air. Malam-malam. Mun yang siang banyak minum air. Malam-malam minum air itu ginjal waktu istirahat terganggu, bahaya itu. Tedung juga terganggu, bah cukemi mana loh. Ngakak tedung cukemi itu. Itu ya 12. Makanya itu ya. Ini diteliti oleh dokter itu al-atiba
Itu disebut dengan at-tafsiratu, kencing yang diteliti oleh dokter untuk mengetahui tentang jenis penyakit orang yang punya kencing itu. Jadi mulai ibul tambel di nerja temunya, tabun diperiksa ada temu. Akhirnya apa? Tes urin, Pak. Akemi itu, Pak. Akemi. Coba kemina itu, Pak. Oh, penyakitnya ternyata apa? Diabetes. Tes kencing, tes urin itu. Kencing tak bisa, tes fisis namanya. Tes tae. Tae buka. Tengok. Sekoni tak punya jangan sekoni sampel kan mbah punya siapa nanti dia. Iya, kan saya jumputan itu sudah mewakili semuanya kan ya. Mbah punya itu mau juga akan apa mak punya bikin. Pau berarti akan pau pelok-pelok kan. Sekone tes fisis itu. Mulai tak ketemu berarti penyakit keluar itu sudah, penyakit pageran. Karena leher itu sudah. Maksudnya bisa diteliti secara medis. Itu berarti sama itu sudah at-tafsirat itu berarti juga apa? Mengungkap sesuatu yang belum jelas dengan cara diteliti. Tapi tidak kitab suci, melainkan apa? Kencing. Jadi apa mufassir itu? Adalah orang yang mengungkap makna Al-Qur'an ya, konteks Al-Qur'an, kisah Al-Qur'an dan asbabun nuzulnya. Oke, bisa dipahami ya? Yang boleh. Ya, penting bisa dipahami